Hai, balik lagi dengan saya Wahdi Wahab. Pada video kali ini saya mau ngebahas sesuatu yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan masuk ke banyak portal berita, yaitu tentang trading binary option. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan teman-teman subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu binary option itu adalah sebuah instrumen trading yang dimana tradernya atau pelakunya atau penggunanya itu menebak sebuah aset yang diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu. Apakah aset itu naik atau turun? Jika jawabannya benar, maka Anda menang. Tapi jika jawabannya salah, maka kita akan kalah. Kalau misalkan kita menebak, bahwa aset ini akan naik, dan ternyata naik, nah kita akan menang. Dan kalau misalkan kita menjawab, wah ini kayaknya turun nih, dan ternyata turun, dan itu juga menang. Tapi kalau kebalikannya, kita menebak turun, malah asetnya naik, kalau kita menebak naik, malah asetnya turun, nah itu kita kalah. Dan yang sialnya, kita menebak harga aset tersebut dalam jangka waktu yang relatif singkat, 1-5 menit. Kita bisa settle waktunya berapa menit, terus kita bisa pasang berapa dolar di situ. Taruh misalkan kita pasang $1000, atau taruhlah $100. Ketika kita menang, maka kita akan mendapatkan kurang lebih 80% dari total deposit yang kita pasang tadi. Kalau misalkan $100, kita akan mendapatkan $80. Tapi kalau misalkan kita kalah atau tebakan kita salah, maka uang itu hangus. Ya kurang lebih seperti itulah cara mainnya. Daripada trading, malah ini kayak main tebak-tebakan gitu, lebih ke tebak-tebakan. Bahkan OJK sendiri menyebut bahwa ini adalah ada indikator judinya gitu, ada indikator gamblingnya. Nah, ngomong-ngomong binary option, sebenarnya binary option itu banyak macamnya, nggak cuma satu yang lagi rame sekarang. Nah, yang lagi rame sekarang kan mungkin bisa saya sebut namanya, kan udah banyak keluar di media, namanya binomo. Tapi sebenarnya nggak cuma binomo doang, ada puluhan platform dengan skema kurang lebih sama lah kayak gitu cara mainnya. Nah, bicara soal binomo, beberapa minggu yang lalu itu saya dapat DM di Instagram berupa penawaran endorsement mungkin dari pihak binomonya. Nah, DM-nya seperti ini, dari Nisa Yulia. Halo, perkenalkan saya Nisa dari Jian 18 Agensi yang saat ini sedang bekerja sama dengan binomo aplikasi online trading internasional. Bersama pesan ini, kami bermaksud mengajak kerjasama berupa video integrasi atau pre-roll aplikasi. Adapun untuk kerjasama yang kami inginkan berupa video integrasi di YouTube yang berdurasi 1-3 menit, karena kami melihat online trading binomo dapat diapresiasi oleh audiens YouTube channel Wahdi Wahab. Ya mungkin karena mereka melihat channel saya itu banyak ngebahas tentang investasi, khususnya emas, dan sedikit pernah ngebahas saham dan kripto, tapi nggak terlalu banyak. Mungkin itu adalah salah satu faktor menjadi pertimbangan mereka untuk beriklan di channel YouTube saya. Nah, ketika saya mendapatkan DM tadi, ya rasanya seneng banget sih. Saya rasa semua konten kreator pasti seneng lah kalau misalkan mendapatkan penawaran endorse. Terlebih udah lama juga sih nggak ada yang endorse, jadi pasti seneng banget. Cuman ketika produk yang ditawarkannya itu adalah binomo, terlebih sekarang lagi rame banget tuh kasusnya, jadi waduh gimana ya gitu. Saya nggak langsung menjawab ya dan nggak langsung menjawab tidak, karena saya mengenal binomo itu udah sejak lama. Cuman sayanya agak skeptis tentang binomo. Karena apa? Ada beberapa teman saya juga yang trading di binomo. Saya pelajari, saya pelajari cara bermainnya kayak gimana. Dan kebetulan saya juga udah lama trading di saham. Jadi saya banding-bandingin, kok beda trading binomo sama trading saham. Ya udah, dari situ saya nggak terlalu banyak lagi mempelajari tentang binomo. Dan sekarang karena saya mendapatkan DM endorsement tadi, saya coba riset lagi, coba kaji ulang lagi tentang binomo itu kayak seperti apa. Dan ternyata benar tebakan saya, bukan tebakan saya sih, intuisi saya itu mengatakan kayaknya ini mah aneh deh gitu. Yang nggak aneh juga sih, mungkin sayanya aja yang belum cukup mempelajari tentang binomo, tapi belum masuk sebagai trading di dunia saya gitu. Saya biasanya trading saham itu biasanya ya kalau rugi bisa saya average down, atau bisa saya keep selama beberapa hari atau beberapa minggu supaya mendapatkan profit gitu. Tapi kalau di binomo enggak, kita trading dalam jangka waktu yang singkat dan nggak bisa disimpan karena bukan aset. Karena kita bukan membeli aset, kita hanya menebak pergerakan aset, bukan membeli aset. Jadi nggak ada aset yang bisa kita pegang. Tapi kalau misalkan di saham kan ada aset yang kita pegang dan bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, kira-kira endorsement dari binomo ini terima apa jangan? Nah, dari saya pribadi, setelah saya mempelajari jenis produk dan cara kerjanya, saya memutuskan untuk mengabaikan dengan alasan satu, platform tersebut masih ilegal. Nah, tahu ilegalnya dari mana? Sumber terpercaya saya adalah nomor OJK. Ini jadi ketika kita nanyain ke OJK,
platform ini legal apa ilegal, ternyata Binomo itu termasuk ke dalam entitas ilegal. Dan saya cek juga di PSE Kominfo, dan Binomo itu tidak terdaftar di PSE Kominfo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Binomo itu bukan produk investasi. Karena kalau produk investasi, kita membeli asetnya, kita bisa simpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi kalau Binomo, kita tidak membeli aset, kita hanya menebak aset naik atau turun. Nah, di situ uang kita dipertaruhkan. Jadi Binomo itu bukan produk investasi yang ditradingkan, tapi hanya menebak produk investasi. Gitu aja. Yang ketiga, risikonya tinggi. Risiko kehilangan uangnya itu bisa nyampe 100%. Jadi kita punya uang 10 juta, kita bisa kehilangan 10 juta. Alasan selanjutnya yaitu terindikasi judi. Mungkin sebenarnya banyak orang yang senang juga dengan hal tersebut, perjudian maksudnya. Tapi bagi saya pribadi, perjudian itu nggak masuk ke dalam jiwa saya. Itu aja sih, bukan DNA saya. Selanjutnya yaitu beban moral bagi saya. Takut banyak yang ikut, apalagi kita tidak mengenal lebih jelas tentang platform tersebut. Tiba-tiba ada yang ikut malah ruginya lebih gede daripada kita. Saya nggak mau. Dan kejadian kan pada hari ini kasusnya lagi rame banget. Dan yang terakhir yaitu karena kasusnya juga lagi rame. Tapi kalau kasusnya nggak rame, ya juga saya pertimbangin dari legalitasnya, cara kerjanya, dan jenis produknya seperti apa. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang nonton video ini, khususnya konten kreator yang ketika mendapatkan endorsement dari platform-platform seperti itu, dari binary option, kira-kira terima apa tolak? Itu terserah teman-teman. Kembali lagi saya kembalikan ke teman-teman, mau terima silahkan, mau ditolak juga silahkan, itu terserah. Yang paling penting dan perlu digarisbawahi yaitu ketika teman-teman mengajak atau mempromosikan sesuatu, itu tidak terlepas dari beban moral dan tanggung jawab. Jadi apapun yang teman-teman lakukan ya harus bisa dipertanggungjawabkan, karena yang mengkonsumsi video kita itu nggak cuman dari satu kalangan aja, dari berbagai usia, dari berbagai kalangan, dan cara mereka menanggapi apa yang kita sampaikan juga pasti beda-beda. Dan buat teman-teman yang mendapatkan penawaran atau mendapatkan ajakan untuk berinvestasi atau trading atau apapun itu, yang menawarkan kayak semacam, oh ayo gabung, nanti profitnya segini, profit konsisten dan lain sebagainya, saya rasa tahan dulu. Tahan dulu, pelajari dulu, cek legalitasnya, cek cara kerjanya, dan cek juga risikonya. Karena yang namanya kita bicara investasi ya, pasti ada risiko, dan risiko itu tidak bisa kita hindari, hanya kita bisa mengaturnya saja. Makanya ada yang namanya risk management atau manajemen risiko. Nah, itu saja dari saya pembahasan tentang binary option. Jadi untuk binary option dan beberapa platform-platform lain yang serupa, untuk saat ini saya belum bisa menerima kerjasama karena belum memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, khususnya di legalitas. Tapi kalau udah legal sih nggak masalah. Banyak kok perjudian di sebuah negara itu dilegalkan, nggak masalah. Yang penting legal. Oke, itu saja bahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.